Halo guys, selamat datang kembali di channel aku. Aku Intan. Malam ini kita bakal deep dive ke salah satu kasus true crime paling sadis, paling mengerikan, dan bikin trauma abadi di Indonesia. Kasus pembunuhan berencana, mutilasi, dan perampokan Rinaldi Harley Wismanu di apartemen Kalibata City September 2020. Bayangin aja guys, sebuah swipe right sederhana di Tinder yang seharusnya jadi malam romantis penuh harapan, malah berubah jadi mimpi buruk abadi. Tubuh dipotong jadi 11 bagian berdarah, dimasukin ke koper hitam yang bocor darah, dan vonis mati buat sepasang kekasih yang dingin seperti es tanpa sedikit pun penyesalan. Di sini kita bakal bahas semuanya dari A sampai Z, pelan-pelan, detail demi detail, profil korban yang sukses tapi rapuh di balik senyumnya, pelaku yang terlilit utang parah seperti jerat maut, chat Tinder jebakan yang manis tapi mematikan, mutilasi otodidak selama 3 hari sambil tidur bareng mayat yang mulai membusuk, penemuan bau busuk yang menyengat hidung penghuni apartemen, penangkapan dramatis dengan tembakan di kaki, duka keluarga yang janji umroh nggak kesampaian dan tangis pecah di pemakaman. Proses hukum panjang sampai vonis mati yang sampai sekarang di akhir Desember 2025 masih belum dieksekusi karena birokrasi hukum Indonesia yang seperti labirin tak berujung. Plus analisis mendalam kenapa kasus ini ngingetin kita ke semua soal bahaya aplikasi kencan di era digital gelap ini. Ini bukan cuma cerita nyata guys. Ini pelajaran hidup yang berdarah-darah. Sebelum mulai, kalian like dulu. Kalau kalian berkenan, subscribe dan nyalain belnya, biar nggak ketinggalan episode seram lainnya. Yuk, kita mulai pelan-pelan dari awal. Mari kita mulai dengan mengenal siapa korban sebenarnya guys. Rinaldi Harley Wismanu, atau yang sering dipanggil Ren atau Harley oleh teman-temannya yang dekat. Lahir pada tahun 1988 di sebuah kampung sederhana di Yogyakarta. Dia anak sulung dari 4 bersaudara, dan sejak kecil dia sudah jadi tulang punggung keluarga besarnya yang hidup pas-pasan. Bayangin, orang tuanya pekerja biasa. Ayahnya mungkin tukang ojek atau buruh harian. Ibunya urus rumah tangga. Tapi Rinaldi, dia beda. Pintar luar biasa, seperti bintang yang bersinar di malam gelap. Dia lulusan sastra Jepang dari Universitas Gadjah Mada dengan nilai cum laude. Dan bahkan dapat beasiswa bergengsi untuk lanjut S2 di Tokyo University, Jepang. Itu prestasi besar, guys. Bayangin remaja Jogja biasa, tiba-tiba hidup di kota megapolitan seperti Tokyo. Belajar bahasa, budaya asing, jauh dari keluarga. Pulang ke Indonesia dia langsung meroket. Jadi manajer HRD di PT Jaya Obayashi, perusahaan konstruksi besar berbasis Jepang. Gaji puluhan juta per bulan, punya apartemen mewah di Jakarta, mobil keluaran terbaru, dan bahkan channel YouTube kecil-kecilan yang isinya cerita tentang pengalaman hidup di Jepang. Kontennya positif banget, motivasi buat anak muda, budaya Jepang yang disiplin, tips kuliah di luar negeri sambil tunjukin senyum lebarnya. Dia ramah, supel, penyayang keluarga. Sering pulang ke Jogja, ajak jalan-jalan adiknya ke mall atau ke pantai, beliin hadiah, dan bahkan janjiin biaya umroh untuk ayah ibunya yang sudah tua. Obrolan terakhir sama ibunya tepat pagi tanggal 9 September 2020. Biar aku biayain umroh ya bu, tunggu aja, sebentar lagi kita ke Tanah Suci bareng. Siapa sangka guys, itu jadi kata-kata terakhirnya. Janji yang menggantung selamanya. Rinaldi sudah menikah dengan seseorang pramugari cantik asal Jepang. Tapi hubungan mereka lagi renggang karena LDR. Istrinya sering terbang internasional, meninggalkan Rinaldi sendirian di apartemen yang dingin. Karena itu, dia mulai aktif di Tinder. Mencari teman ngobrol, atau mungkin lebih cari pelarian dari kesepiannya. Teman-temannya bilang Rinaldi excited banget pas cerita mau ketemu cewek baru di malam itu. Hidupnya seharusnya cerah, penuh mimpi,
Karir gemilang, keluarga bahagia, masa depan cerah. Tapi malam 9 September 2020 jadi malam naas. Malam di mana segalanya berubah jadi neraka. Sekarang, pindah ke sisi gelap cerita ini yang bikin hati kita dingin. Profil pelaku, sepasang kekasih yang nekat seperti monster dalam bayang-bayang. Laili Atik Supriyatin. Umur 27 tahun saat itu. Cantik luar biasa. Dengan senyum manis yang menipu. Lulusan farmasi dari Universitas Indonesia tahun 2018. Dia pernah menjadi aktivis kampus, bahkan ketua Pemira UI. Pintar debat, penuh ambisi. Kerja di perusahaan obat terbesar, tapi pas pandemi COVID-19 tahun 2020 menghantam, dia menganggur, kehilangan segalanya. Hidupnya nggak seindah kelihatannya. Dia pernah viral di Twitter tahun 2019 sebagai pelakor, alias perebut laki orang. Dia rebut Jumadil dari istri sahnya. Bikin rumah tangga orang hancur. Jumadil Al-Fajri, 26 tahun, pengangguran total. Hidup serabutan seperti hantu yang berkeliaran tanpa tujuan. Punya anak kecil dari pernikahan sebelumnya yang ditinggalkan begitu saja. Mereka kumpul kebo. Pindah-pindah kontrakan kumuh di Depok dan terlilit utang numpuk seperti jerat maut. Kosan menunggak berbulan-bulan, gak makan berhari-hari, bahkan pinjam sana-sini dari rentenir yang kejam. Motif mereka murni uang, guys. Uang yang mereka pikir bisa selamatkan hidup mereka yang sudah di ujung tanduk. Laili yang jadi otak di balik rencana ini. Dingin dan kalkulatif. Kita butuh duit cepet, katanya Julmaidi sambil merencanakan jebakan. Akhirnya Laili sengaja buat akun Tinder. Cari pria mapan buat dirampok. Rinaldi jadi sasaran acak tapi sempurna karena dari profilnya kelihatan sukses, punya duit banyak. Mereka nggak kenal sebelumnya, tapi Laili pintar menjebak. Seperti laba-laba yang menenun jaring manis. Ini pasangan yang seharusnya bisa bahagia, tapi grit dan keputusasaan ubah mereka jadi monster. Ini bagian yang bikin merinding maksimal, guys. Jebakan di Tinder dan interaksi mereka yang manis tapi mematikan. Awal Agustus 2020 di tengah pandemi, bikin semua orang kesepian, Laili buat akun Tinder khusus. Cari pria-pria seperti Rinaldi yang kelihatan mapan. Mereka match cepat. Dan chat langsung intens seperti api yang membara. Dari rekonstruksi polisi, kita tahu detailnya karena ada bukti WA dan Tinder chat yang direkam. Setiap kata seperti racun yang disuntik pelan-pelan. Laili pinter banget. Dia mulai dengan puji karir Rinaldi. Kerja di mana? Profilnya kelihatan sukses banget. Chat Laili dengan emoji senyum. Rinaldi balas dengan excited. Manajer HRD di perusahaan konstruksi Jepang. Kamu farmasi UI ya? Keren. Laili lanjut dengan manja. Iya, lagi sendiri nih. Kangen ngobrol sama orang pinter kayak kamu. Cerita dong pengalaman di Jepangmu. Tapi rencana matang di 9 September, Laili chat. Kangen ketemu. Yuk nginep bareng. Aku sewa apartemen di Pasar Baru Mansion. Romantis deh. Rinaldi excited. Oke. Sabtu 9 September ya. Aku bawa dinner biar malam kita tuh spesial. Malam itu Rinaldi datang dengan senyum lebar, bawa makanan malam favorit, mungkin sushi atau pasta. Sambil hati berbunga-bunga. Mereka dinner, ngobrol, santai tentang mimpi dan masa depan. Laili ajak intim, lampu redup, suasana panas. Saat Rinaldi lagi lengah dan telanjang bulat, rentan total, Jumadil yang sembunyi di kamar mandi atau lemari keluar tiba-tiba. Bawa bata berat dan pisau dapur tajam yang berkilau dingin di bawah cahaya remang. Rekonstruksi dialog dari 37 adegan polisi ini sadis banget, guys. Seperti adegan film horor yang nyata. Jumadil pura-pura marah. Apa ini? Istriku selingkuh? Suaranya menggelegar seperti petir. Rinaldi panik. Mata melebar ketakutan. Ini salah paham. Please, jangan. Jumadil langsung pukul kepala belakang Rinaldi dengan bata 3 kali. Suara retak tulang yang mengerikan. Darah mulai mengalir. Rinaldi berusaha melawan. Tangannya meraih apa saja yang ada. Tapi Jumadil tusuk dada, leher, dan perut hingga total 11 kali.
Setiap tusukan seperti jeritan bisu. Darah menyembur ke dinding. Laili bantu pegang korban biar nggak kabur. Matanya dingin tanpa ampun. Saat Rinaldi sekarat, napasnya tersengal. Laili dingin banget. Kasih pin HP-mu sekarang. Rinaldi awalnya menolak. Suaranya lemah. Enggak, tolong, sakit. Jumadil tusuk lagi, lebih dalam. Laili tanya kedua kali. Pinnya apa? Akhirnya Rinaldi kasih sebelum tewas. Mata terbelalak penuh kengerian. Mereka langsung kuras rekeningnya sekitar 100 juta. Beli emas 11,5 gram yang berkilau seperti dosa mereka. Motor NMAX baru, laptop mahal, jam tangan mewah. Sadis ya guys. Mereka bahkan sempat pura-pura ini selingkuh balas dendam. Tapi sebenarnya rencana dingin buat uang tanpa hati nurani. Setelah eksekusi yang berdarah itu, bagian mutilasi ini yang bikin bulu kuduk berdiri tegak seperti masuk kamar mayat hidup. Jasad Rinaldi yang masih hangat dan berdarah di kamar mandi apartemen Pasar Baru selama 3 hari penuh. Mereka panik awalnya, tapi dingin seperti robot. Jumadil belajar mutilasi otodidak, mungkin dari googling gelap atau imajinasi sakit mereka. Pada tanggal 12 atau 13 September, mereka mulai potong tubuh jadi 11 bagian pakai golok tajam dan gergaji besi yang berderit mengerikan. Kepala yang dulunya tersenyum, torso yang penuh luka tusuk, tangan yang pernah memeluk keluarga, kaki yang berlari mengejar mimpi. Setiap potongan dibungkus kresek hitam, darah menetes ke lantai. Bahkan selama proses, Jumadil main game online di HP buat tenangin diri. Sementara Laili bantu bungkus potongan dengan tangan gemetar, tapi tegas. Mereka tidur bareng mayat di apartemen itu guys. Bayangin, malam-malam gelap, bau busuk mulai menyengat, lalat berterbangan, tapi mereka tidur lelap seperti tak ada apa-apa. Habis mutilasi, mereka sewa unit baru di Kalibata City. Tower Ebony, lantai 16, apartemen tinggi yang seharusnya aman, tapi jadi kuburan sementara. Bawa potongan tubuh pakai taksi online, satu persatu. Koper hitam bocor darah di bagasi, ransel berat di pangkuan, kresek plastik yang berbau di sana, simpan di balkon dingin dan kulkas yang sekarang penuh horor. Bahkan sempat cat ulang dinding apartemen lama biar nggak ada jejak darah yang menempel seperti kutukan. Bencana akhir, kubur jasad di kontrakan baru di Depok. Mereka udah gali lubang di belakang rumah, seperti kubur rahasia di malam hujan. Penemuan jasad ini dramatis banget guys, seperti klimaks film trailer. Tanggal 16 September 2020, penghuni Kalibata City mulai curiga karena bau busuk parah yang menyengat hidung. Seperti mayat membusuk di udara lembab. Mereka lapor ke security dengan hati berdebar. Lalu polisi datang dengan sirine meraung, buka pintu unit, cek koper hitam, dan shock total. Potongan tubuh manusia, daging pucat, darah kering. Polisi identifikasi via DNA dan sidik jari. Itu Rinaldi, pria baik yang hilang. Polda Metro Jaya gerak cepat seperti kilat, acak CCTV apartemen yang gelap, HP pelaku yang penuh chat dosa, dan transaksi ATM yang mencurigakan. Mereka tangkap Laili dan Jumadil di kontrakan Depok yang kumuh. Dramatis. Jumadil coba kabur lewat genting licin, tapi ditembak kakinya. Suara tembakan bergema, darah mengalir lagi. Rekonstruksi dilakukan di 13 lokasi, total 37 adegan pelaku peragakan sendiri, dari jebakan Tinder sampai mutilasi. Seperti replay horor yang tak terlupakan. Keluarga Rinaldi di Sleman, Jogja hancur banget seperti dunia runtuh. Mereka tunggu hasil DNA berhari-hari dengan doa dan air mata. Baru yakin saat polisi konfirmasi. Ibunda trauma berat. Jatuh sakit. Ponakannya Aden bilang dengan suara pecah. Dia tulang punggung kami. Pintar beasiswa. Janji umroh untuk orang tua. Sekarang gak ada lagi. Janji itu menggantung selamanya. Pemakaman di Sleman pada 21 September 2020 penuh tangis pecah. Dihadiri oleh bupati lokal, hujan deras seperti air mata langit. Istrinya di Jepang juga hancur, tapi nggak banyak diekspos oleh media.
Mungkin menangis sendirian di kamar hotel. Keluarga minta hukuman berat, hukum mati setimpal, biar ada keadilan. Proses hukumnya panjang dan melelahkan, seperti perjuangan tanpa akhir. Pelaku dijerat pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana dan perampokan yang kejam. Berkas lengkap, sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berlangsung tegang, saksi demi saksi cerita horor. Pada 29 Juni 2021, Majelis Hakim vonis mati buat Jumadil Al-Fajri dan Laili Atiq Supriyatin. Suara palu hakim seperti akhir dari mimpi buruk. Alasannya, perbuatan sadis, berencana matang, gak ada penyesalan sama sekali, seperti monster tanpa hati. Sampai sekarang, di akhir Desember 2025, vonis itu masih berlaku, tapi belum dieksekusi. Proses banding dan kasasi di Indonesia memang lama, seperti labirin birokrasi. Gak ada berita baru soal eksekusi. Mungkin masih menunggu keputusan Mahkamah Agung atau gerasi Presiden. Mereka masih di tahanan, mungkin merenung di sel gelap, tapi keadilan terasa lambat. Analisis lebih dalam ya guys, biar kita belajar dari tragedi ini. Kenapa mereka nekat? Himpitan ekonomi plus greed yang membutakan. Laili pintar, tapi punya sisi gelap sebagai pelakor. Jumadil pasif, tapi ikut seperti boneka. Psikologi mereka dingin, gak ada empati, seperti sosiopat yang lahir dari keputusasaan. Dengan kasus ini, mengubah cara orang lain untuk menggunakan aplikasi kencan. Jangan ketemu cepat tanpa verifikasi, bilang lokasi ke temen, hati-hati dengan senyum manis di balik layar. Dampak ke masyarakat, Kalibata City sering dikaitkan tragedi, dari bunuh diri sampai kasus lain. Tapi ini yang paling sadis. Bikin orang mikir ulang swipe sembarangan di malam sepi. Gimana guys? Apa pendapat kalian soal vonis mati yang belum dieksekusi ini? Worth it gak sih buat kejahatan sekejam ini? Komen detail di bawah ya. Share pengalaman kalian soal Tinder kalau berani. Stay safe forever. Jangan swipe sembarangan. See you di next video berikutnya. Thank you.